Oke guys, kembali lagi di channel saya. Semoga yang nonton video ini sehat walafiat, adapun yang sakit semoga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kali ini mau unboxing salah satu monoblok ya, yang tipe terendah dan termurah di kelasnya, kelas monoblok. Mereknya Hollywood. Hollywood ini jadi dia kelas D 1 channel, power maksimalnya 10.000 watt. Jadi ini enggak real ya, jadi dia kecil-kecil ini sudah kelas D ya. Dan sebelumnya yang saya unboxing itu Embassy 4 channel, itu berbeda ya dan monoblok. Jadi teman-teman kalau nggak tahu kenapa suaranya kurang clear, itu karena salah memilih power. Sudah seperti double coil, kenapa masih belum clear. Jadi kita lihat saja langsung dalamnya. Oke, kita dapat apa aja. Ini kita dapat kabelan ya. Ini kabel untuk remote sepanjang 5 meter. Dan ini remote-nya. Remote-nya dia bukan berbentuk remote otomatis tanpa kabel. Remote-nya ini menggunakan kabel untuk kita bisa mengontrol dari tempat yang kita inginkan. Lalu kita lihat unitnya. Kita juga dapat spring cadangan ya, 30 ampere kali 2, dan bautnya 4 baut buat stand memasang kayaknya. Kita singkirkan dulu. Dan ini ada kartu garansi, tapi kartunya kok kayak fotokopian ya, ini putus-putus. Kita lihat unitnya. Oke, di sini ada buku panduan. Ini juga seperti fotokopian juga ya, cuma dia jelas gambarnya, nggak putus-putus, tapi tetap hitam putih fotokopian kayaknya. Jadi di sini ada input line seperti biasa, dan ada level, ini volume utama ya. PES ini saya kurang tahu, subsonic, bass boss, LPF. Dan di sini ada kabel remote-nya. Remote-nya ini LAN ya, LAN seperti ingat zaman dulu kabel telepon itu. Dan ini input buat MP3. Jadi inputnya ada 2. Jadi teman-teman kalau mau langsung menggunakan MP3 bisa dari sini. Tapi lebih baiknya kita sambungkan menggunakan crossover atau tape bawaan mobil, langsung menggunakan crossover. Kita menggunakan mode sub karena ini kita peruntukan untuk subwoofer ya. Kita peruntukan buat subwoofer. Jadi nanti buat mid high-nya, nah itu kita bisa menggunakan yang 4 channel. Jangan salah pilih ya teman-teman. Dan bagian belakang sini seperti biasa, seperti power 4 channel lainnya, dia hanya menggunakan baut untuk mengasih stromnya, dan salonnya 4 untuk double spool ya. Jadi keluarnya 4, min plus plus. Bedanya sama power 4 channel, dia ininya biasanya kalau 4 channel kan di bergantian, ini enggak, ini plus plus, jadi untuk satu aja. Dan memiliki ring 30 ampere. Tensinya ini pendinginnya, tutup sekalian pendingin ya. Ini agak tipis, enggak setebal Embassy sih, cuma pinggirnya kan yang penting mendinginkan. Dan platnya bagian belakang ini tipis juga sih. Oke, jadi kita mau lihat dalamnya. Sebelumnya sudah saya coba, jadi ini sebenarnya masih disegel ya, tapi kalau dilihat dari garansinya pun hanya fotokopian ya. Klemnya jauh ya, mungkin ngeklaim. Jadi kita langsung buka aja. Oke, jadi di sini ada 6 baut. Ini kalau Embassy sebelumnya saya taruh di atas, dia bergetar ya. Semoga ini enggak. Apa kelebihannya monoblok ini? Karena ini kecil-kecil cabai setan ya, bukan cabai rawit. Oke, nah ini dalamnya guys ya. Wow.
Oke, kita lihat dalamnya. Jadi di sini ada 5 potensio dan di sini IC penguat kontrol ya. Itu sama seperti power lainnya. Jadi dia mungil, dia enggak, kalau power 4 channel itu ke pajak ke belakang, kalau ini pendek dia lebar. Dan dia memiliki 2 trafo donat toroid ya. Oke, jadi di sini adalah bagian power ya guys. Powernya dia menggunakan 2 set MOSFET ya. MOSFET-nya ini sama dengan inverter. Nah, di sini nih ada kotak yang berisi 4 IC. Ini yang berbeda dengan power 4 channel dan monoblok. Jadi di monoblok ini ada kotak IC. Ini yang mungkin yang membuat bassnya lebih gler ya. Oke, dan bagian inverter ini dia menggunakan 3 set MOSFET seperti power biasa sih. Dan elko nya ini menggunakan 63 volt 3300 mikrofarad. Tapi tenaganya bisa sebadak itu guys ya. Wah, karena ini real sih, kayak elko nya ini real dibanding power yang rakitan itu. Oke, itu saja dalamnya guys ya. Oke, jadi ini speaker saya menggunakan soundbank 10 in ya. Jadi soundbank ini barunya udah nggak muncul lagi, nggak keluar lagi ya guys ya. Ini speaker udah 5 tahun sama saya. Jadi ini spek wattnya kelihatan nggak ya, buram ya. Jadi dia 300 plus 300, jadi power maksimalnya ini 600 watt, 4 ohm. Jadi ya udah lumayan lah ini kalau digeber, karena ini juga sudah double coil ya guys ya. Dan saya menggunakan box bekas speaker aktif, ini suaranya lumayan gler loh guys. Mari kita dengar ke instalasinya. Dan ini ada tembelan sedikit karena kecolok obeng, tapi suaranya nggak ngaruh kok. Oke, di saat dia menyala, saya kasih lihat lampunya. Pertama dia muncul proteknya. Ini. Dia muncul proteknya, lalu power on. Seperti power bell up ya guys ya. Dia otomatis protek dulu. Dan ini inputnya. Inputnya saya langsung dari menggunakan parametrik. Oke, jadi untuk aksesoris bawaan mobil saya menggunakan parametrik merek Kustik ya. Dulu saya beli second juga ini, dan menggunakan tip MP3 Bluetooth ya. Oke, jadi kita pasang kabel LAN-nya ya. Saya sebut kabel LAN. Ini adalah kabel buat remote. Jadi seperti telepon ya. Tapi dulu ini saya pernah menggunakan ini di perangkat mobil, yaitu di toa sirine. Nah, ini ada di toa sirine, tapi ini bukan buat mic ya. Ini buat remote. Jadi di remote sini dia juga menggunakan LAN. Jadi sebenarnya langsung bunyi jeduk. Jadi remote ini sebenarnya bukan mic level ya guys ya. Dia mic level, cuma dia kayaknya lain, kita mainkan habis dulu. Dia kayaknya volumenya tersendiri, bukan sama dengan volume yang ada di level full. Jadi kita on kan. Oke, sudah on, bunyi jeduk dari bawah. Oke, jadi saya hanya menggunakan ini, dan teman-teman disarankan menggunakan parametrik ya, jangan langsung, karena saya kemarin udah coba. Kalau dari langsung tipnya ini dia suara bassnya itu kurang gler, karena dia di sini ada mode subnya, ada tambahan sub. Kalau di sini dia masih kayak bercampur dengan middle ya, jadi suaranya kurang maksimal. Ya, jadi sekarang kita mau coba NFC ya, biar nggak kena copyright. Jadi di sini kalau untuk parameter kan dia ada mode subnya, kita kasih setengah aja dulu. Untuk kita nolkan. Untuk volume tadi saya kasih flat semua ya guys ya, di power.
Jadi kita teman-teman harus setting sesuai, jangan sampai kekerasan ya. Ketika kita keraskan volume di sini jangan sampai nanti keras. Remote-nya di sini ada lampunya indikator. Ini bisa kita taruh di dekat kursi pengemudi atau dekat setir. Bebas sih ini, jadi kan namanya remote, dia bisa kita kontrol dari jarak jauh. Ini posisinya seperti begini sebenarnya. Ini masih low, masih belum saya kasih naik volumenya guys ya. Ini udah gede loh, ini di volume 30. Kita keraskan di crossover. Ini belum ada ini ya, belum naik. Nah ini baru di angka jam 10 aja tuh gini, apalagi jam 12. Jadi di angka 12 saya sudah sampai bassnya itu sampai di kepala di dalam kabin. Dan untuk kelas D ini dia irit ya guys ya. Di sini saya punya voltmeter buat 12 volt. Ini biasanya kalau saya geber dia turun di bawah 12, 11, bahkan sampai 10 kalau sudah mau low weight. Ini dari kemarin sore sudah saya tes juga, dia masih awet baterainya ya. Jadi kelas D ini lumayan irit juga sih, nggak terlalu bikin drop aki. Saya tanpa menggunakan kapasitor, ini langsung ke aki. Oke, jadi kita tes lagu Manado. Ini yang sebelumnya saya suka dari waktu di Palu itu, lagu Manado ini bassnya asik sekali. Saya dengar di angkot. Ngeri cok, ini kalau dari luar. Kita tes jaraknya, sampai sini masih kerasa bassnya gitu. Memang Gilwood ini lebih nendang. Gimana nasib speakernya? Dia pop tapi bassnya keren ini Manado. Kita tambah volume. Jam 12. Hanya 10 ini. Di sini getar banget ya, sengnya sampai getar-getar. Oke, jadi sekian video dari saya. Jika kurang, teman-teman bisa komen dan jangan lupa like and subscribe.